Salam data. Baik, untuk tutorial kita kali ini kita akan membuat error bars, di mana error bars ini merupakan visualisasi dari sekumpulan rata yang memiliki simpangan baku di setiap kelompoknya, ya, sehingga akan terlihat secara visual bagaimana gambarannya. Lebih mudah kita melihat secara visual dibandingkan dengan melihat angkanya, apalagi jika kelompoknya banyak, ya. Bagaimana caranya? Kita mulai. Baik, ini data yang sudah ada seperti ini. Saya akan ambil dulu sementara dalam bentuk data seperti ini, ya. Nah, ini saya ambil post testnya saja. Oke, post testnya saja. Nah, bentuknya saya ubah seperti ini. Jadi untuk perlakuan konsentrasi ada kontrol 60, 80, 100 pada baris yang ada di atas, ya. Ini berupa kolom. Sedangkan ulangannya ke bawah sebanyak 6. Nah, dari sini nanti kita bisa buat average-nya, ya. Tinggal klik sama dengan average. Oke, kita klik 2 kali lalu kita blok ini. Kemudian kita geser atau drag ke samping, ya. Ini dia hasilnya. Lalu bagaimana dengan simpangan baku? Sama dengan stdef. Oke, kemudian kita klik, kita blok dulu, kita enter. Maka ini hasilnya, kita bawa ke samping juga. Nah, ini dia. Nah, dari sini kita akan bisa mendapatkan satu gambaran visual terkait dengan error barsnya, ya. Bagaimana itu? Kita lihat sekarang. Caranya adalah kita bisa buat dulu scatternya, ya. Kita bisa buat dulu scatternya. Oke, insert. Oke, scatternya kita klik. Nah, ini dia hasilnya. Oke, dari sini kita akan dapat nilai error barsnya. Kita akan keluarkan dengan cara kita klik. Oke, format data series. Oke, di format data series ini kita bisa lihat di add chart element, ya. Di add chart element ini di sini ada error bars, ya. Nah, error bars ini kita bisa klik more error bars option. Nah, di sini. Nah, ini hasilnya. Ini adalah ada dua yang keluar muncul, ya. Ada vertical error bar, ada horizontal error bar. Nah, ini kita klik dulu, kita hilangkan dulu yang horizontal. Oke, lalu delete. Tekan delete biasa aja, delete. Nah, ini hasilnya, ya. Nah, hasil ini belum mencerminkan dari simpangan bakunya. Bagaimana caranya? Sekarang kita lihat lagi error barsnya. Oke. Nah, di sini kita bisa berikan error amount-nya, ya. Di error amount-nya, simpangan bakunya itu adalah masing-masing sesuai dengan kolomnya, ya. Jadi kalau kita pakai ini semua nilainya 1, jadi nggak cocok, ya. Pakai yang ini, custom specify value. Nah, positive error value kita masukkan ini, kita blok, masukkan itu. Negative error value juga sama, kita masukkan ini. Sebentar. Oke, kita masukkan ini, ya. Oke. Nah, keluar sudah hasilnya. Nah, ini dia, ya. Jadi ini sudah sesuai dengan masing-masing simpangan bakunya. Tentu harus diingat bahwa simpangan baku kan nilainya plus minus, yang merupakan akar dari varian. Jadi plus minusnya akan sama, ya. Lalu bagaimana caranya agar lebih menarik, ya? Lebih menarik, maka ini kita bisa, nah, ini kita bisa sesuaikan, adjustnya untuk apa namanya, nilai vertical axisnya, ya. Kita klik, kemudian kita mulai. Sebentar.
Oke, kita cek format aksisnya ya. Nah, di format aksis ini kita bisa lakukan atau berikan nilai minimum sesuai dengan keinginan kita. Misal kita tahu bahwa itu nilainya 30 itu sudah minim ya. Jadi kita berikan angka 30 di situ. Oke. Ini desimalnya nggak usah ada. Nah, otomatis berubah ya. Kelihatan berubah. Oke. Ya, sudah berubah semua. Nah, selanjutnya saya close ini. Nah, ini adalah error bar untuk masing-masing kelompok, masing-masing konsentrasi. Oke, ya ini dia ya. Nah, ini sudah kelihatan hasilnya. Kalau kita nggak mau isi ini, grid lainnya boleh dihapus, nggak masalah. Ini juga sama. Nah, nilainya ini, jadi lebih menarik kelihatannya ya. Nah, ini menandakan bahwa apa? Kalau error barsnya ini panjang, ya, ini barsnya ini panjang, maka simpangan bakunya tinggi, besar. Kalau pendek seperti ini, maka simpangan bakunya pendek, kecil, ya. Apa artinya? Kalau yang simpangan bakunya kecil berarti datanya homogen cenderungnya cenderung sama. Tapi kalau yang ini besar, ini cenderung beragam, ya. Nah, itu cara kita untuk membuat nilai error bar. Dari sini kita bisa lihat, perhatikan bahwa kalau kita melihat angka ini, tentu akan sulit melihat secara atau membayangkan secara visual bagaimana sih perbedaan angka-angka ini gitu. Tapi kalau dengan melihat ini nanti error bar ini, maka wah, bahwa untuk yang konsentrasi 100 mili ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang 80, dibandingkan dengan 60, dibandingkan kontrol. Ya. Jadi udah kelihatan bahwa oh ternyata yang 100 mili ini nilai data yang ada di kelompok konsentrasi ini jauh lebih beragam dibandingkan dengan data yang ada di kontrol ya. Nah, dengan begini kita bisa mudah sekali melihat secara visual ya, dibandingkan dengan menggunakan angka-angka yang ada di sini ya. Oke, saya rasa sekian. Silahkan percantik kembali ini, boleh dengan menambahkan warna, kemudian menambahkan nilainya seperti ini misalkan, boleh saja ya, sesuai dengan variasinya ya. Ini boleh kita ganti, misalkan ini kita nggak usah isi nilai dari x value-nya ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, udah kelihatan ini kan ya, ini ada ratanya ya, ini simpangan bakunya, boleh diisi juga. Nah, silahkan nanti dikreasikan. Sekian untuk penyajian error bars, di mana di sini merupakan perpaduan antara ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran yang applied, diterapkan pada kasus ini ya. Sekian dan selamat mengikuti. Terima kasih.